Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya dari kelompok 2, nama Amin Faisal, NIM 2008203117, kelas Perbankan Syariah D, semester 4. Saya akan menjelaskan tentang kolaborasi bisnis dengan startup fintech, kerangka kerja, pengalaman penggunaan, dan layanan keuangan fintech. Dan tujuan dibuatnya video untuk memenuhi tugas mata kuliah Finansial Teknologi. Langsung saja, mari kita ke pembahasan. Kolaborasi bisnis dengan startup fintech. Fintech sendiri adalah inovasi yang bertujuan menjadi solusi bagi berbagai kebutuhan dan permasalahan finansial yang ada di masyarakat. Dengan adanya berbagai aplikasi fintech yang kini ada, kita sebagai konsumen bisa melakukan berbagai macam transaksi perbankan dengan praktis dan efisien. Fintech startup di Indonesia mengembangkan bisnis fintech memiliki tantangannya sendiri. Startup fintech yang memiliki modal terbatas tentunya tidak bisa melakukan pembukaan cabang kantor di banyak lokasi yang menjangkau berbagai kota di seluruh Indonesia. Agar dapat menerima pendaftaran calon pengguna sebanyak-banyaknya, proses pendaftaran pun praktis, harus dioptimalkan dengan mengandalkan jaringan internet. Pemalsuan identitas sangatlah mungkin terjadi dalam proses pendaftaran ini. Lebih lanjut, penandatanganan surat-surat perjanjian juga bisa dengan mudah dipalsukan. Kedua, kondisi ini berakibat pada tingginya risiko penipuan dan kredit macet, terutama di startup fintech yang menyediakan jasa pinjam-meminjam uang. Kerangka kerja peraturan terkait fintech. Teknologi finansial adalah produk dan layanan jasa keuangan melalui kombinasi platform teknologi dan modal bisnis yang inovatif, yang beroperasi dalam layanan jasa keuangan secara elektronik. Dengan demikian, bisnis fintech adalah suatu modal bisnis yang menyediakan layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi, apabila dilihat dari sistem kegiatan usaha yang dijalankan kepada konsumen, sehingga bisnis fintech terikat pada peraturan-peraturan tentang sistem elektronik dan peraturan tentang layanan jasa keuangan. Oleh karena itu, bisnis fintech diatur dan diawasi oleh BI atau Bank Indonesia serta OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator sistem layanan jasa keuangan. Yang pertama, ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan pelaksanaan bisnis fintech di Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2016 mengeluarkan POJK nomor 77-POJK.01-2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur tentang bentuk badan hukum, kepemilikan, permodalan, dan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Yang kedua, ada Bank Indonesia. Pada tahun 2017, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 19-12-PBI-2017 tentang pelaksanaan teknologi finansial. Peraturan Bank Indonesia nomor 19-12-PBI-2017 tentang pelaksanaan teknologi finansial ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan teknologi finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.
Peraturan yang mengenai fintech yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbedaan yaitu POJK 77 garing POJK titik 01 garing 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Informasi pada intinya, pada peraturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen terkait keamanan dana dan data, pencegahan pencurian uang, dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, sehingga para pengelola perusahaan fintech. Ketentuan ini juga mengatur mengenai batas kepemilikan saham asing, modal minimal, batas maksimal pinjam, keharusan escrow akun, serta beberapa prinsip yang wajib diterapkan penyelenggara fintech. Manajemen identitas fintech. Menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016 menyebutkan bahwa manajemen risiko merupakan tahapan metodologi dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha. Sebagaimana yang juga diatur pada pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1 garing POJK titik 05 garing 2015 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank, khususnya lembaga pembiayaan yang seharusnya disebut LJKNB. Manfaat manajemen identitas fintech. Yang pertama, meningkatkan privasi dan keamanan data. Yang kedua, membantu menunjang produktivitas karyawan. Yang ketiga, mengurangi risiko human error. Yang keempat, menciptakan hubungan lebih baik dengan pelanggan. Pengalaman penggunaan fintech. Kurangnya pengalaman terhadap penggunaan dan manfaat fintech menjadikan layanan ini belum digunakan secara maksimal. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa salah satu persepsi masyarakat berkaitan dengan harapan menyatakan perlunya sosialisasi lebih mendalam kepada masyarakat agar semua lapisan masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkan layanan tersebut. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan oleh para penyelenggara fintech ialah kemudahan atau kepraktisan dalam menggunakan layanan, sehingga masyarakat yang kurang memahami teknologi dapat menggunakannya dengan mudah, sehingga diharapkan ke depannya akan mendapatkan pengalaman yang memuaskan. Layanan produk keuangan fintech. Perihal pelaksanaan jasa layanan keuangan dengan berbasis pada teknologi atau financial teknologi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 huruf K UU OJK, jelas memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan. Financial teknologi adalah suatu bentuk kemajuan teknologi yang luar biasa sehingga menimbulkan bentuk inovasi dari layanan jasa penyedia dana yang mudah untuk diakses. Jenis-jenis financial teknologi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada payment, yang kedua ada e-aggregator, yang ketiga ada bobo advisor, yang keempat ada peer-to-peer. Kesimpulan, bisnis fintech adalah suatu modal bisnis yang menyediakan layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi, diatur dan diawasi oleh BI atau Bank Indonesia, serta OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai regulator sistem layanan jasa keuangan, menciptakan kemudahan atau kepraktisan dalam menggunakan layanan, sehingga masyarakat yang kurang memahami teknologi dapat menggunakannya dengan mudah, sehingga diharapkan ke depannya akan mendapatkan pengalaman yang memuaskan. Sekian penjelasan tentang kolaborasi bisnis dengan startup fintech, kerangka kerja, pengalaman penggunaan, dan layanan keuangan fintech. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.